Pak Sony, apa sanksi tegas dari Kemendagri terhadap daerah-daerah atau kepala daerah yang ternyata tidak perform untuk mewujudkan tujuan dari otonomi daerah? Sebenarnya instrumennya sudah ada ya di dalam Undang-Undang 23 terhadap sanksi buat kepala daerah yang tidak perform. Ya, memang formalnya ya. Karena kita bisa kepala daerahnya itu kemudian kita panggil kembali dalam bentuk diklat, dipaksa untuk ikuti pendidikan dan latihan. Mungkin kita nilai walaupun dia terpilih secara politik oleh rakyat, yang tadi kata Mbak Delvi, dengan kapasitas masyarakat seperti memilih kepala daerahnya dan tidak bisa perform, ya kita training ulang mau nggak mau. Kita harus investment di bidang training untuk kepala daerah. Itu akan dilakukan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Apakah sudah pernah 3 ada bulan. Pak kepala daerah yang di training di Kemendagri? Enggak, semuanya itu sudah banyak. Tapi untuk yang ke depan ini akan kita utamakan mereka setelah kita evaluasi yang memiliki kapasitas rendah, ya paling rendah itu berduluan. Jadi urutannya dari bawah. Ya. Saya kira itu tujuannya adalah ini sebenarnya bukan hukuman tapi lebih kepada aspek pembinaan dari seorang bapak kepada anak untuk lebih mendorong supaya berprestasi. Itu yang pertama. Berbeda dengan hukuman yang sifatnya ketidaktaatan. Kebijakannya ke utara, mereka bikin kebijakan ke selatan, selalu mangkir atau selalu tidak melaksanakan kebijakan, itu berupa juga sanksi yang tegas kepada mereka, juga di training. Tapi training dengan modul khusus buat mereka quote and quote kepala daerah yang nakal. Itu juga ada. Jadi beberapa sanksi kita lakukan terhadap kepala daerah seperti itu, dalam bahasa halusnya adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas. Itu saya kira itu konteksnya buat daerah. Prinsipnya adalah jangan satu maju sekali, yang lainnya lalu tidak bergerak. Ya. Jadi bagaimana kita bisa seirama, maju secara proporsional sesuai dengan karakteristik dan pembinaan di daerah. Saya kira itu. Apa kelemahan utama dari seorang kepala daerah yang akhirnya harus di training atau dilatih lagi di Jakarta? Sebenarnya banyak hal, 3 aspek. Yang pertama nyambung dengan apa yang dikatakan Bu Delvi tadi ya. Memang mereka kepilih ya posisinya, rakyat itu memilih dia. Entah karena popularitas, entah karena berbagai faktor, dia menjadi. Tapi sebenarnya dia tidak tahu sebenarnya aturan birokrasi, pemahaman yang kurang. Bahkan kemudian prinsip-prinsip berpemerintahannya juga kurang. Jadi popularitas semata, itu yang pertama. Sehingga dari sisi kapasitas kurang, itu pertama hambatannya, sehingga performa daerah menjadi anjlok, itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita lihat dari sisi ini, konflik politik di daerah. Kepala daerah baru masuk sebulan sudah ribut dengan wakilnya. Kemudian ribut dengan dewannya. Ini sangat mengganggu. Bagaimana iklim investasi bisa masuk ke daerah kalau suasananya nggak tercipta seperti itu. Itu poin kedua dari situasi konflik. Yang ketiga memang peluang-peluang yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun eksternal tidak kebaca oleh orang itu. Jadi kemampuan membaca peluang dalam segi bisnis, peluang berbagai hal itu tidak kebaca. Jadi seolah-olah seperti halnya mereka hidup sendiri dan tidak bisa mengidentifikasi, padahal peluang diberikan cukup banyak. Contoh konkret perusahaan-perusahaan itu kan bisa memberikan ya CSR ya, itu bukan dilihat sebagai peluang. Jadi kadang-kala CSR sudah dipakai ya asal-asalan, padahal sebenarnya itu peluang untuk bisa melipat gandakan kegiatan ekonomi produktif di daerahnya misalnya. Jadi 3 hal ini yang kemudian menjadikan daerah performa menjadi kurang, saya kira gitu. Pak Satya, ada juga kritikan dari Presiden Jokowi terhadap kepala daerah yang hanya mengandalkan SDA saja dan juga tidak ada kebijakan yang bagus, bahkan nyaris tidak ada terobosan yang digunakan oleh mereka untuk mengakselerasi pembangunan di daerahnya. Ya memang kalau yang dari dulu dia punya kelebihan di bidang SDA, ya dia pasti mengandalkan itu sampai sekarang. Gitu. Itu meskipun yang itu tidak bisa kita menyandarkan untuk selamanya, kayak contohnya misalnya batu bara di Kalimantan ternyata harga udah turun misalnya tidak bisa diperbarui itu memang sebagian besar SDA kan non renewable gitu. Jadi memang harusnya mereka mengalihkan juga pada potensi-potensi yang lain. Karena paling mudah itu kalau eksploitasi SDA aja selama masih banyak sumbernya ya dia akan terlihat dari luar itu berhasil begitu kan. Terutama dari sisi keuangan begitu. Mbak Devi, kalau kita bicara soal kepala daerah, kalau mereka nyaris tidak ada terobosan ataupun inovasi itu akhirnya balik lagi ke masalah pendidikan seperti itu. Apakah mungkin apakah perlu ada klausul khusus, misalnya ada level minimal seorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu harus memenuhi unsur pendidikan minimal seperti apa, seperti itu? Ya, yang menarik memang lagi-lagi secara budaya kita itu masuk dalam kantong
dengan definisi masyarakat short term society. Artinya apa? Dalam benak orang Indonesia, baik yang dia level pendidikannya tinggi ataupun tidak, kita melihat dunia itu dengan hari ini, present society. Nah, ini juga tercermin dari bagaimana mereka membangun daerahnya. Kebijakan-kebijakan politik itu bukan untuk kemudian memastikan bahwa nama saya akan harum sampai kapanpun karena saya meninggalkan Ada sebuah legacy legacy, tapi lebih karena yang penting saya aman hari ini dan gimana caranya 5 tahun lagi saya bisa terpilih lagi. Dan kalau Jadi, bisa anak istri saya meneruskan yes, saya. jadi tadi short term society ini. Nah, memang salah satu upaya untuk memotong itu adalah pendidikan. Nah, problemnya masyarakat short term society ini juga punya kecenderungan tidak menyelesaikan apa-apa dan terlalu ingin menyelesaikan semua hal sehingga akhirnya tidak punya prioritas. Padahal kalau menurut hemat saya misalnya dalam waktu 5 tahun. 1 tahun pertama misalnya pendidikan. Ya sudah, tidak usah berambisi misalnya sampai universitas. Cukup 1 tahun pertama itu sampai SD saja. Semua SD di daerah itu diperbaiki. Yang SMP, SMA, universitas ya biarkan business as usual yang sudah terjalan. Nanti begitu sudah beres, baru tahun kedua meningkat ke SMP. Yang terjadi selama ini kan tidak demikian. Semua ingin diperbaiki. Dari mulai GOT, dari mulai angka perceraian, lalu dari mulai orang kudis, kurap, kemudian juga pembangunan infrastruktur. Akhirnya tidak ada yang bisa diperbaiki. Karena semuanya porsinya kecil-kecil. Tidak ada hasil kebijakan yang memiliki dampak yang besar. Nah, ini juga problem. Bagaimana cara pandang untuk membangun suatu kebijakan yang prioritas. Ini kita tidak diajarkan memang. Nah, Pak Sony, kalau kita bicara soal prioritas, Presiden Jokowi telah mencanangkan akan menggenjot infrastruktur. Nah, pertanyaannya bagaimana mereka mau membangun infrastruktur jika mereka tidak pandai mengelola keuangan daerah atau uangnya ada tapi lebih banyak untuk belanja kepegawaian, bukan untuk pembangunan. Begini dulu, tapi sebelum itu bahwa ada 2 pendekatan di daerah ini, investasi uang saat ini untuk sedikit-sedikit tapi rata, itu menjawab Bu Delvi tadi. Yang kedua, ada uang tapi fokus, kan gitu kan, supaya kelihatan hasilnya. Presiden telah mengarahkan, lebih baik fokus, jangan menyebar kecil-kecil, nggak ada artinya, saya kira itu. Nah, salah satu fokus sekarang itu arahan Bapak Presiden adalah fokus ke infrastruktur. Kenapa problematik di Indonesia ini ternyata adalah real infrastruktur. Bagaimana investment datang kalau infrastruktur tidak mendukung? Mau listrik, komunikasi, jalan, dan seterusnya. Itu posisinya. Nah, sekarang persoalannya adalah pertanyaan, bagaimana mengelola keuangan mengenai hal itu? Saya kira ada standar-standar akuntabilitas yang sudah diajarkan, di training, ya kemudian ke seluruh staf, hampir tidak ada masalah terkait dengan dari segi manajemen keuangannya ya. Yang problem sekarang itu adalah orang sudah banyak janji ke semua sektor, dikit-dikit tapi rata pikirannya, masih belum melihat saya butuh fokus. Nah, nanti kasihan kalau sini dapat, dinas yang lain kok dapat. Lah rasa kasihan itu menjadikan kecil-kecil gitu. Itu Dan salah. dan belum lagi juga banyak kepala daerah yang ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya di Jakarta dibandingkan di daerah sendiri seperti itu. Nanti kita bahas lagi Pak ya. Siap. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.